Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Akadapi dari kelas Sistem Reguler A 2018, akan menjelaskan tentang material requirement planning. Baiklah, mungkin kita masuk aja ke pembahasan yang awal, yaitu ada pembahasannya akan menjadi dua bagian, yaitu ada netting dan routing. Sebelumnya akan saya bacakan apa itu netting. Netting ini adalah sebuah proses perhitungan kebutuhan besi untuk setiap periode selama proses perencanaan. Sedangkan routing sini adalah sebuah proses penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan yang optimal untuk sebuah item berdasarkan kebutuhan besi yang dihasilkan. Baiklah, kita masuk ke latihannya, yaitu latihan netting. Sini soalnya ada dari peramalan diketahui permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan pertama atau bulan 1 sebesar 15, pada bulan 2 sebesar 10, pada bulan 3 sebesar 40, pada bulan 4 sebesar 35, pada bulan 5 sebesar 15, pada bulan 6 sebesar 15, pada bulan ke-7 sebesar 5, dan pada bulan ke-8 sebesar 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu ke-10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Dari soal ini kita disuruh mencari jumlah kebutuhan besi dari material tersebut. Pertama-tama kita masukkan dulu sesuai soal tadi dengan periodenya, periode 1 15, periode 2 10, periode 3 40 dan selanjutnya. Di sini juga ada informasi terkait pada minggu ke-10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Berarti kita masukkan pada bulan ketiga, karena pada minggu ke-10 ini ada jadwal penerimaan persediaan ada 50 barang. Baiklah, bisa kita hitung di sini persediaan di tangan seperti soal tadi ada 25, yaitu persediaan produk di gudang. Kita kurangkan dengan kebutuhan kotor pada periode pertama, 25 kurang 10 jadi 10 untuk di persediaan di tangan. Selanjutnya 10 ini tadi dikurangkan dengan periode kedua atau bulan kedua 10 juga, lalu persediaan di tangan menjadi 0. Baiklah, kita lanjut ke sini juga. Pada minggu ke-10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Di sini kita masukkan jadwal penerimaan persediaan ada 50 pada bulan ketiga 50, maka 50 dikurangi dengan kebutuhan kotor menjadi 10, sisa 10 persediaan di tangan. Lalu 10 persediaan di tangan ini akan dikurangi dengan kebutuhan kotor menjadi 25. Selanjutnya pada periode kelima ini kebutuhan kotor yang dibutuhkan ada 15, maka kebutuhan besi yang dibutuhkan juga 15. Dan pada periode ke-6 juga 15, yang dibutuhkan juga 15 pada kebutuhan besi. Kebutuhan kotor pada bulan ke-7 ada 5, lalu kebutuhan bersih yang dibutuhkan juga 5. Begitu juga pada bulan ke-8 dengan kebutuhan kotor 18 dan kebutuhan besinya juga 18. Maka dari tabel ini dapat kita simpulkan kebutuhan besi dari material yang ada di soal ini kita tambahkan saja pada mulai dari sini pada bulan keempat, karena memang benar-benar kebutuhan besi, yaitu ada 25 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 8 dengan jumlahnya yaitu 78. Baiklah, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu looting load for load. Kita masuk ke looting load for looting dengan perkiraan load sebesar 150. Sini kebutuhan besi per periodenya sudah terpampang jelas. Pada bulan pertama ada 10, pada bulan kedua 28, pada bulan ketiga 50. Begitu juga dengan ukuran load yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk kesediaan. Maka dari itu bisa kita katakan kebutuhan besi ini adalah ukuran yang dibutuhkan, sehingga persediaan kita dari awal periode sampai akhir periode itu menjadi 0 semua. Baiklah, kita masuk ke looting economic order quantity. Di sini ada soalnya, itu jika diketahui biaya penyimpanan produk X sebesar 700 per unit,
atau periode dan biaya pemesanan sebesar 2.500 per pesan dengan estimasi kebutuhan konsumen bersih seperti pada tabel di bawah. Tentukan besarnya nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk X tersebut menggunakan teknik lot economic order quantity atau EQQ. Baiklah, kita masukkan dulu rumusnya, itu akar 2 dk per H sama dengan kita masukkan saja 324 ini, angka ini kita dapatkan dari jumlah kebutuhan bersih dari periode awal sampai periode terakhir. Nah, jadi jumlahnya itu adalah 324 dan dikalikan dengan biaya pemesanan yaitu 2.500 per pesan, lalu dibagi dengan biaya penyimpanan produk sebesar 700 per unit menjadi 48 lot. Nah, dari sini kita bisa mengetahui untuk di tabelnya ini, kita masuk saja ke tabelnya. Telah kita dapatkan dengan nilai lotnya itu 48. Jadi pada periode pertama itu kebutuhan mesin kita ada 30, lalu kita masukkan ukuran lot kita tadi 48. Jadi 48 dikurangi 30 menjadi 18. Pada periode kedua kita masukkan kembali kebutuhan bersihnya, yaitu kan 24, lalu ukuran lotnya tetap 48, tapi persediaan kita juga masih ada 18. Maka dari itu 18 tadi kita tambahkan dengan 48 lalu dikurangi dengan 24, sehingga akan mendapatkan hasil persediaan kita menjadi 42. Lalu pada periode ketiga kita tidak membutuhkan kebutuhan besi, maka persediaan tadi masih ada menjadi 42. Pada periode keempat kebutuhan besi yang kita butuhkan ada 28, maka 42 dikurangi 28 dan sisanya persediaan kita menjadi 14. Baiklah, pada periode kelima kita masukkan lagi ukuran lotnya yaitu 48. Maka dari itu 48 ditambahkan dengan persediaan pada bulan sebelumnya yaitu 14, lalu dikurangi dengan kebutuhan besi, maka persediaan kita tinggal 8. Masuk lagi ke bulan 6, kita masukkan lagi ukuran lotnya. Kebutuhan besi yang dibutuhkan 23, ukuran lot tadi kita tambahkan dengan persediaan pada bulan sebelumnya lalu dikurangi dengan kebutuhan besi, mendapatkan hasil persediaan pada bulan ke-6 ada 33. Kita masuk ke periode ke-7, kebutuhan besinya ada 10, maka dari 33 dikurangi 10 saja, sehingga persediaan pada bulan ke-7 masih ada 23 unit. Selanjutnya pada periode ke-8 membutuhkan 15 unit dan pada persediaan sebelumnya masih ada 23 unit, maka dari itu dikurangi saja dengan persediaannya pada bulan ke-8 tinggal 8 unit. Pada bulan ke-9 kita masukkan lagi ukuran lotnya 48 ditambahkan dengan persediaan pada bulan sebelumnya lalu dikurangi kebutuhan besi pada bulan sekarang yaitu bulan 9, maka mendapatkan hasil 27. Begitu juga pada bulan ke-10 kita membutuhkan ukuran lot lagi, kita masukkan 48, kita tambahkan dengan 27 lalu dikurangi dengan 45 pada bulan ke-10 atau bulan sekarang, maka persediaan yang kita punya ada 30. Pada bulan 11 kita membutuhkan 26 unit dan persediaan kita masih ada 30, dikurangi saja menjadi 4 unit pada persediaan kita. Nah, terakhir pada bulan ke-12 kita masukkan lagi lot kita 48, kita masih mempunyai 4 persediaan pada bulan sebelumnya, tinggal dikurangi dengan 40 menjadi 12, maka dari itu kita dapat menghitungnya menjadi seperti ini. Nah, jumlah biaya penyimpanan sebesar 261 dikali 700. 261 ini didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari hasil persediaan yang tersisa pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini merupakan biaya penyimpanan. Maka kita masukkan dan dikalikan dengan 700. Seperti pada soal di sini, biaya penyimpanan 700 per unit. Kita kalikan dan didapatkanlah hasil menjadi Rp182.700. Selanjutnya kita menghitung juga jumlah biaya pemesan sebesar 7 ini kita dapatkan sesuai nilai lot yang kita masukkan pada periode. Berarti jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita kalikan 7 tadi dikalikan dengan 2.500 dengan didapatkan hasil menjadi 17.500. Maka total biaya keseluruhan yang akan dipakai nantinya sebesar baik itu jumlah biaya pesanan dan jumlah biaya penyimpanan itu 182.700 perak ditambahkan 17.500 yaitu menjadi 200.200. Baiklah, itu saja mungkin penjelasan saya. Harapan saya dapat dimengerti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.